Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan kataba alaina syiyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البررة الكرام أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para kiai, terlebih khusus guru kita, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Ainal Kiram, Rais Masjid Al-Murtada, akhina Bapak Haji Zulkarnain. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal, ini Romani kelihatan udah lelah ini, udah overload bukanya semuanya sih ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki puasa malam yang ketujuh. Mudah-mudahan qiyamul lail kita adalah qiyamul lail yang terbaik. Amin apa? Orang mana ini ngantuk banget sih ya. Mudah-mudahan qiyamul kita ini adalah qiyamul lail yang terbaik. Saya doakan jamaahnya tetap masih sampai keluar. Ya Rabbal Alamin. Ini kalau dihitung sab ini bapak-bapak sama ibu-ibu, kayaknya yang lebih pantas ibu-ibu di depan ini. Ibu-ibu lebih banyak jamaahnya ini. Kita bertahan Bapak, kita bertahan untuk melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ini adalah qiyamul lail yang paling terbaik sepanjang kehidupan kita. Setuju? Setuju? Insyaallah mulai nanti subuh berjamaah, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya dan qiyamul lail kembali, Masjid Al-Murtada dipenuhi oleh jamaahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ramadan ini dinamakan sebagai bulan Sayyidus Suhur, bulan pilihan, bulan keagungan, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Di antara 12 bulan, Ramadan ini adalah pemimpin daripada bulan-bulan yang 11. Maka sebagai pemimpin harus memiliki perlengkapan yang cukup. Ramadan
Allah berikan prioritas yang banyak untuk kita semuanya, agar kita umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan ini semangat semuanya, baik qiyamul lailnya, asyamnya, seluruh daripada amaliyah Ramadan bisa kita lakukan dengan sangat sempurna insya Allah. Kalau Ramadan bisa kita lakukan dengan baik secara sempurna, saf yang ada di dalam Masjid Al-Murtada ini semakin bertahan, ya, bertahan sampai di luar, insya Allah kita nanti akan mendapatkan kemenangan yang mutlak dari Allah. Setuju? Setuju? Kemenang. Bukan pilpres aja menang kalah, ibadah juga kudu, ya. Ya, kalau ibadah mah nggak main bohong-bohongan, nggak ada yang dibohongin, nggak ada yang dirugiin. Yang pasti mah kita mendapatkan keuntungan dari Allah. Beda sama yang itu, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang dibenerin, ada yang disalahin, ada yang nyari keuntungan, sementara ada juga yang mendapat kerugian. Itulah fakta yang terjadi pada kehidupan manusia akhir zaman sekarang ini. Kalau kita mah ibadah kepada Allah nggak main hitung-hitungan, apalagi Ramadan, malaikat libur 1 bulan nyatetin amalan kita. Seluruh ma nazarahu anfusahum bi'abdihi yaumi fi Ramadan, Allah lihat langsung seluruh daripada amalan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Apalagi barusan kita diimami qiyamul lailnya oleh akhinal kiram, ayah beliau ini saudara saya, Bapak Kiai Haji Mursyidi. Saya doakan beliau melalui tempat yang mulia ini Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan panjang umur dan barokah insya Allah. Saya anak didik beliau, Bu. Dalam retorika dakwah saya banyak belajar beliau dengan Bapak Kiai Haji Mursyidi. Beliau adalah guru saya satu-satunya dalam khutbah. Meskipun belajarnya di bawah kolong beduk, dicondet, Kiai Haji Mursyidi ayah antum dikenal. Kalau masuk condet beliau itu ketemu saya dulu dipanggil, Abdul Ghani suruh ke depan, kalau nggak ke depan Anda nggak mau mulain, begitu. Beliau orangnya tawadhu, punya ilmu, nggak kebanyakan kayak orang-orang lain. Jadi Ramadan ini merupakan fata morgana, keindahan yang sebenar-benarnya mutlak terjadi nanti di yaumil qiyamah. Kita bisa mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah, dari hasil upaya usaha yang kita lakukan selama Ramadan ini, Pak. Maka ada hadis yang masyhur dalam kitab Durratun Nasihin. Ya, ini hadis, para ulama hadis banyak memberikan pendapat, tapi kalau kita mengambil pendapat yang baik, hadis ini boleh-boleh saja. Wa kana law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannu an takuna sanata kullaha ma fihi. Seandaikan tahu kita tentang keagungan, kebesaran, kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya sesungguhnya kita akan meminta sepanjang bulan, sepanjang tahun dijadikan bulan Ramadan. Subhanallah. Ini banyak ulama mentajrih hadis ini. Ada yang beritanya hasan, ada yang beritanya maudhu, ya, ada lagi pendapat ulama daripada mazhab golongan Imam Syafi'i, ya, dari Ibnu Hibban. Kesemuanya boleh kita pakai. Orang intinya di dalam hadis tersebut
mengajak support kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Likullil yaumil khairun, setiap hari dalam keadaan baik kita. Baik kita. Ya. Salat kita langsung dicatat oleh Allah. Puasa kita langsung dibalas oleh Allah dengan keagungan kemuliaan. Qiyamul lail kita dalam jaminan Allah. Iktikaf kita mulia. Tidak ada hari-hari di sepanjang bulan Ramadan yang tidak berada dalam kemuliaan Allah, terkecuali semua dalam rangkuman Allah. Subhanallah. Ini Pak yang harus diperhatikan oleh kita. Kalau umat Islam memperhatikan tentang nilai kedudukan bulan Ramadan yang mulia itu, yang agung ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya seluruh pengurus masjid, musola dan masjid tidak repot di awal datang bulan suci Ramadan saja. Ini pengurus masjid dan musola repotnya Pak hari pertama, hari kedua, hari ketiga terus kesananya tuh Pak, jamaah masjid udah mulai banyak tawaf. Ada yang tawaf di Cijantung, ya, ada yang tawafnya di Lenteng Agung, ada yang di depan sana apa namanya itu, Ayon, ada lagi yang tawaf di Pasar Minggu, keliling aja, ya. Dari Ba'da Asar udah keliling. Tapi kalau mereka memahami tentang fadilah salat sunat tatawu, salat sunat an-nawafil ini Pak, mereka akan berbondong-bondong mencari saf-saf pertama untuk mengikuti salat sunat tarawih. Orang yang melakukan salat sunat malam ini Pak, malam ke-7 ini adalah orang yang salat sunat sama dengan Nabiullah Musa bersama kaumnya. Alhamdulillah, pahalanya tuh Pak gede, diimami sama Nabi, diimami sama Nabi. Kita belum kenal Nabiullah Musa, tapi ada jaminan fadilah daripada Ramadan hari pertama sampai hari ke-29 itu. Ini malam kita diimami oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan para pengikut umatnya itu. Jadi harus maksimal ibadah Ramadan ini Pak. Puncak kedikjayaan manusia itu bukan karena harta, bukan karena pangkat, kedudukan, status ekonomi. Oh tidak. Puncak kedikjayaan manusia itu adalah puncak yang akhir kedikjayaan manusia tatkala manusia itu dihisab oleh Allah. Baik, cakep, sempurna, dinilai dan dipersaksikan oleh puluhan ribu malaikat. Ini Pak, orang-orang yang mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ribuan malaikat bahkan sampai puluhan ribu malaikat. Kenapa? Amalan kita itu semakin memuncak, semakin naik pangkatnya nih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh terus meningkat sampai nama kita, amalan kita dibawa oleh malaikat sampai ke aras. Kata malaikat mengatakan, ya Rabbi inni a'taitul ummati Muhammadin al-azka arfa min ibadihi lailatul Ramadan wa asma'u babur rayyan. Ya Allah, aku yang menyaksikan ini hamba daripada umatnya Rasulullah Muhammad, hari-harinya dengan zikir kepada Allah, hari-harinya dengan tadarus Al-Quran kepada Allah, hari-harinya sering berdialog kepada Allah. Izinkan wahai Rabbi, namanya ku angkat ke beberapa tingkat dan aku tempelkan ke dalam pintu yang bernama Al-Babur Rayyan, pintu surga yang bernama Babur la yadkhuluhu, dan tidak akan pernah masuk daripada orang-orang tersebut illa as-sa'imin,
kecuali mereka yang berpuasa. Rasulullah menunggu kita di depan pintu Babur Rayyan. Kata Rasulullah, "Maka min jama'atil al-murtada." Mana jamaah Masjid Al-Murtada ini imamnya? Imam dulu dipanggil, bukan ketua masjid. Maka jadi imam tuh nggak sembarangan. Ya, imam itu jangan ditambah mulu, repot. Ya, kalau imam masjid, imam sholat ditambah mulu bisa batal, apalagi imam negara, repot urusannya. Dikit-dikit ditambah, dikit-dikit diingetin, ditegor. Kalau udah 3 kali tegor, batal apa kagak? Batal apa kagak? Jawab, batal apa kagak? Wajib mundur apa kagak? Wajib mundur. Jangan pakai dimundurin. Kalau dimundurin repot, nanti umat bergerak semuanya. Untung antum nggak dimundurin, Ustaz, jadi imam di sini. Itu. Jadi imam ini harus benar-benar sempurna pemahamannya. Maka perlu, Pak, kriteria seorang pemimpin dalam kehidupan kita itu perlu memiliki pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar, pemimpin yang mengerti dengan kondisi keadaan negeri. Jangan sampai Indonesia ini sampai morat-marit ke depannya, sampai rusak, sampai hancur. Kalau imam ditambih mundur, ada penggantinya, ada yang gantinya, maka wajib makmum di belakang imam itu ada orang yang lebih fasih. Anak sendiri ngikutin beliau jadi imam, gerakannya nggak mampu, nggak kuat. Beliau masih muda, kuat. Nah kita udah hampir udah 60, repot aja banget, lagi bingung, colak-colek kepada saya. Jadi perlu, Pak, pemahaman kriteria seorang pemimpin itu wajib ada. Karena kalau seorang pemimpin tidak memiliki kriteria pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah, bahaya, kacau balau. Imam nggak satu mazhab sama makmum, boleh nggak ngimamin kita? Boleh nggak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita nggak boleh bermakmum kepada imam yang lain mazhab kepada kita. Kita Imam Syafi'i, Ustaz, ada Imam Hambali mundur, Imam Syafi'i maju, mayoritas. Mayoritas. Tapi kalau dia ngikutin kita, boleh kagak? Boleh. Lagi jangan pakai ngelawan sama imam. Imam baca kunut pakai kita kagak. Kan aneh sekarang. Inilah kriteria pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, imam itu harus siddiq. Ya imam sholat, ya imam kepala rumah tangga, kepala masyarakat, lingkungan, bahkan sampai kepala negara harus memiliki sifat yang satu itu, siddiq, benar. Kalau udah benar, insya Allah, Pak, aman. Dia menjalankan sesuai titah perintah yang diadamentasikan, yang telah dimandatkan oleh orang tersebut, dipegang benar-benar. Kalau tidak, kenapa? Khawatir penyalahgunaan terjadi. Inilah pembinaan Ramadan, diantaranya untuk memupuk nilai kebenaran pada diri kita masing-masing. Ini Pak Ramadan, kita diajarkan jujur sama Allah, diajarkan jujur. Ada nggak ada orang kita tetap niat berpuasa, berpuasa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan daripada hari-hari Ramadan. Mereka bisa menghidupkan Ramadan dengan nilai-nilai Ramadan. Nurul Quran pertama. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, salasun man kunna alaihi al-ummatul wahda ma'amama rabbi. Maka sesungguhnya manusia itu sedang berdialog kepada Allah di dalam 3 tempat. Wa aqamus shalah, di dalam salat. Perhatikan, ketika imam berikrar, makmum kita berikrar kepada Allah, inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Diperhatikan itu kalimat. Pendek, dalam, tapi akan mengangkat status kedudukan kita nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan derajat kemuliaan Allah. Pertama, dalam sholat kita sedang berdialog kepada Allah. Maksimalkan ketika kita melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan isya sampai subuh lagi adalah waktu 5 waktu ini adalah pekerjaan sholat yang terakhir buat saya. Berarti kita memaksimalkan zuhur kita paling baik, asar kita paling sempurna, maghrib kita paling cakep, isya kita lebih mulia, subuh kita tambah dekat kepada Allah. Itu target ibadah. Nah, ini sekian persen umat Islam Indonesia yang mayoritasnya terbesar, kalau memaknai daripada kalimat ini, Pak, insya Allah Indonesia aman, nyaman dan sejahtera. Sholat. Kedua, wa amamahu tilawatul Quran, ya, sedang berdialog ketika dia membaca Al-Quran kepada Allah. Itu pendidikan yang sangat mulia, Pak, pendidikan yang mahal, melebihi strata S3. Kurikulumnya, Pak, Masya Allah, 6.666 ayat, 114 surat dituangkan kepada kita. Kurikulum Ramadan selama 1 bulan Ramadan. Kurikulum Ramadan, belajar tentang akhlak, belajar tentang adab, belajar tentang etika dalam bulan Ramadan dituangkan oleh Allah. Sejauh mana kemampuan kita untuk mencernanya? Maka mentadaburkan Al-Quran peringkatnya itu tinggi, Pak. Orang yang membacanya saja, Pak, mendapatkan 10 darajat. Baru bisa belajar, baru membaca a, ba, ta, 10 darajat. Dia bisa membacanya dengan baik 20 darajat. Sampai dia membaca dan mentadaruskan, mentadaburkan sampai 40 darajat. Itu tidak tanggung-tanggung. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arba'ina darajatul tilawatul Quran min ummati. Bagaimana derajatnya 40 derajat itu orang yang bisa membaca Al-Quran. As-sarir min sururikan nabiyyi. Orang tersebut berkenan duduk bersama-sama aku nanti di dalam surga. Subhanallah. Tadabbur Al-Quran, hidupkan rumah tangga kita dengan cahaya Al-Quran. Tidak bisa belajar, tidak bisa baca, belajar, panggil guru ke rumah. Sempatkan Ramadan ini untuk berdialog kepada Allah lebih banyak. Bangun malam dengan qiyamul lail, dengan zikir kita, dengan istighfar kita, dengan taubat kita. Dan yang terakhir, berdialognya seorang manusia, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, man kana amamahu bil istighfar, ketika dia sedang berhadapan kepada Allah, dia mengucapkan kalimat istighfar. Ya Allah, ampuni diri kami, kesalahan kami, kehilapan kami, betapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini akan lebih mengangkat eksis saya dalam melaksanakan ibadah kepada Engkau ya Allah. Semoga Ramadan ini kita dapat lakukan sampai akhirnya, dan mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah kita berjumpa kepada malam-malam yang mulia nanti, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.